dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pastinya anak juga sehat ya, Miss. Wah, kasih semua karena kasih karunia Tuhan. Wah, kita suka makan sayur doang. Suka. Aku sukanya makan buah
sehat ya. Misalnya juga berdoa dan berharap kita semuanya tetap dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi merenungkan firman Tuhan, misalnya akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Daniel 1 ayat 8. Perhatikan ya, satu ayat saja. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Anak-anak, mari kita lihat tanaman ini. Siapa yang suka makan kalau sayur ini dimasak menjadi bakwan sayur? Siapa yang suka makan kalau sayur ini dimasak menjadi capcay? Apalagi ya, siapa yang suka makan kalau sayur ini dimasak menjadi gado-gado atau dimasak menjadi pecel? Wah, semuanya enak, semuanya bergizi, dan semuanya ada vitaminnya. Wah, kalau kita suka makan sayur, pasti tubuhnya akan tumbuh menjadi lebih sehat, otaknya menjadi cerdas dan menjadi pintar. Nah, di dalam Alkitab ternyata ada kisah tentang 4 orang yang mereka hanya makan sayur dan minum air putih, tapi mereka sangat pintar, sangat pandai. Siapa mereka? Mari kita lihat ceritanya ya. Ada seorang raja Babel yang sangat kuat. Dia berhasil mengalahkan kota Yerusalem. Namanya adalah Raja Nebukadnezar. Setelah mengalahkan kota Yerusalem, Raja Nebukadnezar ini akhirnya dia menjadi penguasa di sana. Suatu ketika, Raja Nebukadnezar ini dia memerintahkan kepada pemimpin pengawal istana untuk membawa kepadanya orang-orang muda yang masih kuat supaya mereka nantinya akan diseleksi, akan dipilih siapa dari mereka yang nantinya akan menjadi pelayan di istana raja. Nah, mereka ini akan dididik selama 3 tahun lamanya. Wah, lama juga ya. Dan mereka akan diberitahu semuanya tentang istana raja. Nah, di antara mereka ada orang Yehuda 4 orang yang bernama Daniel, Sadrak, Mesak, dan juga Abednego. Nah, mereka juga diberikan makanan yang sehat. Apapun yang dimakan oleh raja, semuanya juga diberikan kepada mereka. Nah, yang menariknya di sini, ternyata 4 orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Daniel, mereka ini ternyata tidak mau memakan makanan yang ditawarkan, yang diberikan oleh raja. Padahal itu makanannya sehat loh. Ada daging, ada apa lagi? Wah, sehat semuanya, 4 sehat, 5 sempurna. Tapi ternyata mereka tidak mau untuk menerima makanan dari raja. Kenapa ya? Ternyata Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka itu tahu bahwa makanan yang disajikan itu adalah makanan yang sebelumnya sudah dipersembahkan kepada para dewa, para dewi yang disembah oleh Raja Nebukadnezar. Baru setelah dipersembahkan kepada mereka, lalu disajikanlah kepada raja dan juga seluruh istana. Nah, akhirnya mereka, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka hanya mau makan sayur dan minum air putih saja. Akhirnya kepala istana raja pada saat itu, pemimpin pengawal istana pada saat itu, dia menjadi khawatir. Bagaimana ini ya? Nanti mereka berempat ini akan kalah dengan orang-orang pilihan yang lain. Nah, tapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap memilih untuk makan sayur dan minum air putih. Nah, ternyata setelah 10 hari diselidiki, ternyata mereka menjadi lebih pintar, lebih cerdas daripada yang lainnya, daripada orang pilihan yang lainnya. Dan ketika berhadapan dengan raja, mereka ngobrol, mereka berbicara. Ternyata raja juga benar-benar melihat
bahwa mereka lebih pintar, lebih pandai daripada yang lain. Raja menjadi sangat kagum kepada mereka berempat ini. Nah, semuanya karena apa, anak-anak? Karena Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka taat kepada Tuhan. Mereka melakukan perintah Tuhan. Mereka tidak ikut-ikutan makan makanan yang tidak diinginkan oleh Tuhan, karena mereka tahu bahwa tubuh mereka adalah miliknya Tuhan. Anak-anak, memakan makanan yang tidak sehat itu juga akan membuat tubuh kita menjadi tidak sehat juga. Apalagi yang suka makan makanan yang instan. Gizi dan nutrisi yang harusnya ada, yang harusnya masuk dalam tubuh kita malah tidak terpenuhi. Nah, karena itu mari kita mau belajar untuk makan makanan yang sehat ya. 4 sehat 5 sempurna. Harus suka makan sayur, harus suka makan buah. Siapa yang suka makan sayur kira-kira di sini? Siapa yang tidak suka makan buah kira-kira di sini? Nah, kita harus belajar untuk makan makanan yang sehat, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, adalah miliknya Tuhan. Sekarang kita mau katakan bersama-sama ya. Aku mau menjaga tubuhku dengan makan makanan yang sehat. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku mau menjaga tubuhku dengan makan makanan yang sehat. Nah, hari ini kita ada ayat emas ya. Misalnya bacakan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, anak-anak, mari ya kita mau menjaga tubuh kita dengan makan makanan yang sehat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada hari ini boleh belajar firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk kami boleh menjaga tubuh kami dengan makan makanan yang sehat. Karena tubuh kami adalah miliknya Tuhan. Kami mau menjaga tubuh kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan terus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, ada aktivitas ya di rumah. Di rumah aktivitasnya adalah membantu mama untuk memasak sayur. Sayur apapun itu ya. Dan juga belajar untuk makan sayur ya. Yang tidak suka makan sayur harus mau makan sayur karena nutrisi dan gizinya banyak. Tuhan Yesus memberkati.